Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam Rahayu. Nah, kali ini saya bersama dengan Mas Pur. Kita berada di mana ini, Mas? Kita berada di daerah Terawas ya. Kita berada di sebuah lokasi yang bersejarah ya. Situs Recolanang. Untuk menuju ke sini tadi jalannya ekstrim. Sekali ya, Mas? Nanjak terus ya. Nanjak. Nggak ada turunannya ya. Dan nanti pulangnya turun. Ya, kita pulangnya nanti turun. Tempat ini banyak sekali memiliki cerita-cerita sejarah dan juga misteri juga ya. Oh iya. Gimana? Misteri seperti apa itu, Mas? Kalau misteri sudah pastilah karena di sini tuh lokasinya wilayah hutan. Ya. Iya. Ini juga sebuah pegunungan yaitu Gunung Budak ya. Gunung Budak atau Putuk Budak di lereng Gunung Welirang. Dan juga sebelah sana tepat kita bisa melihat Gunung Penanggungan ya, atau disebut Gunung Pawitra. Gunung yang disebut Gunung Suci ya bagi orang-orang yang melakukan ritual-ritual atau spiritualis. Banyak yang melakukan ritual di sana. Bahkan tempat yang kita datangi ini juga katanya adalah tempat suci juga nih, Mas. Betul. Yuk kita masuk lah. Oke, kita Let's go. Nah, di bagian sini kita sudah disambut ini, Mas. Oh, ya. Ada pelang yang bertuliskan Cagar Budaya. Jadi tempat ini merupakan tempat yang sudah milik Cagar Budaya, Ya. seperti itu ya, Mas ya. Banyak sudah dijelaskan ya di sini ya. Kalau arca Recolanang merupakan sebuah arca Dhyani Buddha atau juga disebut Buddha yang berdiam di langit. Ya. Yang disebut Buddha Aksobya atau juga disebut Buddha Aksobya. Menurut ajaran Buddha, Aksobya merupakan penguasa arah mata angin bagian timur. Kenapa ya? Nah, jadi menurut Buddhisme sendiri, Mas, nah Buddhisme Vajrayana dan Mahayana itu memiliki kepercayaan bahwa ada 5 Buddha, Mas. 5. Dan Buddha Aksobya ini merupakan salah satunya yang dinamakan dengan Arca Dhyani. Nah, yang berarti Buddha yang berdiam di langit, Mas. Jadi menurut Buddhisme ini, Mas, ada Buddha di bagian-bagian barat, timur, tengah, dan tenggara seperti itu, Mas. Nah, dan arca Recolanang yang ada di sini ini termasuk dalam arca Dhyani Buddha yang mendiami di bagian timur. Ini saya pertama kali. Saya belum pernah ke sini ya. Oh iya, sama, Mas. Saya juga pertama kali. Kalau masuk kita wajib lapor dulu ya. Kita tadi sudah ya, Mas ya. Kita sudah laporan. Itu hanya mengisi daftar catatan kok. Nggak ada tiket masuk ya. Tapi kendaraannya kita amankan sendiri. Amankan sendiri ya. Oke. Ternyata di sini enak banget ya, sejuk ya. Sejuk, Mas. Ini kanan kiri ya banyak banget tanaman kopi nih, Mas. Ya karena apa ya, kita tadi waktu masuk itu disuguhkan dengan produk lokal. Apa itu, Mas? Kopi luwak buatan sini. Oh, mantap itu, dengan Mas. dikasih merek Recolanang gitu. Oh iya. Berarti produk asli sini ya, Mas ya? Produk asli sini. Wah, berarti itu kopinya hasil fermentasi yang asli dibuat dari pencernaannya hewan yang dinamakan luwak ini, Mas. Jadi dinamakan kopi luwak. Awas keliru. Luwaknya mana gitu ya? Kopi ini nggak ada, tinggal luwaknya aja. Tadi 250 gram itu cuma 150.000. 150.000. 150 gram. Kalau 1 kilo? 250. Wah, 1 kilo berapa itu berarti? Berarti kan kali 4 gitu aja. 150 kali 4 berarti 600. 600-an ya. Oke. Yang mana kita tahu sendiri ya, Mas, kopi luwak ini merupakan kopi termahal di Indonesia, Mas. Iya, karena memang prosesnya sendiri dia benar-benar proses alami yang dilakukan dengan alami juga. Pencernaan hewan luwak ini, Mas. Lewat feses loh, Mas. Tapi kok mahal ya, Mas? Padahal lewat feses. Tahu sendiri kan prosesnya gimana? Iya, karena kan luwak sendiri untuk makan kopi-kopi ini pasti sudah saya bilang luwak kok sampean ketawa ini. Enggak, prosesnya itu loh, dari mana lewatnya gitu loh. Oh, pencernaannya masih dalam. Terus fesesnya itu. Terus. Jadi luwak itu kan milik kopinya pasti wes paling api gitu loh, Mas. Gitu. Nah, selain itu ya, tempat ini kenapa kok banyak lokasi-lokasi keramat, lokasi-lokasi sakral ya, yang disucikan, bahwa tempat di sini itu berdekatan dengan Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Oh, itu gunung yang sangat terkenal sekali dengan mistisnya ya, Mas ya. Gunung ini juga simbolik juga. Ya. Di antara gunung-gunung aktif dan Gunung Penanggungan inilah gunung yang tertidur selama jutaan tahun. Jutaan tahun. Ya. Bahkan, Mas, arca yang akan kita datangi ini dulunya itu juga ditemukan dalam keadaan tertidur, Mas. Ini sudah tertimbun lalu dibangunkan lagi seperti itu, Mas. Terus ini jelas-jelas mungkin ada kaitannya dengan yang berdekatan dengan Gunung Pawitra juga. Seperti karena itu, Mas.
apa ya, Gunung Pawitra ini kalau kita ke sana kita akan menjumpai banyak sekali candi-candi. Sebagai bukti bahwa tempat Gunung Pawitra memang benar-benar gunung yang suci atau disucikan ya. Kita bisa melihat gambaran semua gunung-gunung karena dalam istilah Jawa gunung itu merupakan sanepan dari kepala atau gitu isi kepala ya. Kalau isi kepala kita sering sekali kita marah-marah, meledak-meledak, itu seperti kita itu gunung yang mau meletus. Nah, kenapa kok Gunung Pawitra dikatakan gunung suci? Karena Gunung Pawitra untuk tertidur kan, jadi tidak mengeluarkan lahar atau magma. Nah, itulah kenapa dibuat candi-candi, berarti Gunung Pawitra sebuah sanepan tentang penenangan pikiran. Penenangan pikiran dan tujuan akhir para pertapa dan para resi-resi dulu untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Hyang. Seperti itu. Karena Gunung Pawitra itu melambangkan dinginnya isi kepala. Jadi kita itu benar-benar bisa mengontrol kepala tidak panas, tidak meluap-meluap meledak. Tapi ketika ada terjadi letusan di Gunung Penanggungan, hancur semua. Ibarat kita seperti membuat petasan kan, sumbat kan, sekali dia meletus hancur bisa rata. Itu juga sebagai penggambaran kalau ada gunung meletus itu kayak ketidakseimbangan apa yang ada di sekitarnya gitu. Bukan seperti itu. Gimana? Kan gini, gunung aktif kan ada lubang dari atas. Sedangkan Gunung Penanggungan tertutup. Oh, tertutup ya. Bisa jadi kalau meletus langsung dari bawah. Bawah ya langsung. Lah itulah bisa hancur semua. Maka yang dikatakan orang-orang Jawa kuno dulu ya, nanti suatu saat kalau memang Gunung Penanggungan hancur, maka kiamatlah sudah. Seperti itu. Seperti itu ya. Gunung Penanggungan sendiri itu berapa tinggi ya, Mas ya? Kalau nggak salah itu sekitar 1.600 mdpl. Kalau nggak salah ya. 623 mdpl ya, Mas. Ya. Ini juga masih nggak terlalu tinggi ya, Mas ya. Cuma ya memang terkenal memang kebingitannya. Selain wingit ya. Misteri lah. Iya, lambang-lambang spiritual ada di sana semua. Maka dari itu di era Majapahit bisa kita lihat asal muasal ibarat itu kekuatan utama itu berada di Penanggungan. Namanya aja Penanggungan sudah jelas sekali kan ya. Apa itu? Dulu kan namanya Pawitra. Gunung yang disucikan. Sekarang Penanggungan itu sama aja. Jadi sesuatu yang ditanggung dari situ, dari keadaan atau pengontrolan pikiran di situ loh poinnya, ya kan? Ya, dan di sekitar gunung itu juga banyak sekali tempat-tempat mistis. Betul. Nah, salah satunya adalah tempat yang kita datangi ini, Mas. Ini. Ya, jadi yang mana kita ketahui ya, arca ini kan dulunya juga ditemukan dalam keadaan tertimbun, berlumut, bahkan wis tidak berupa arca nih, Mas. Sampai akhirnya didirikan, ditemukan pada masa era sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit? Iya, sekitar tahun 1280 Sakal sampai 1290 Sakal. Gitu ya? Tentunya ya, tempat-tempat yang dianggap penting atau tempat bersejarah atau berpunden selalu dikaitkan, selalu ada cerita-cerita misteri. Apa itu, Mas? Nah, aku sudah pernah membaca sih dari di sini tuh dulu sebelum mungkin dibuat seperti cagar alam seperti ini, cagar budaya gitu ya. Ini sering dipakai, disalahgunakan untuk mencari nomor atau togel. Ya. Banyak yang kesini ya, Mas gitu. Iya, kan kepercayaan seperti itu kan masih banyak dan dari kalangan perdukunan masih banyak pergi ke sebuah tempat-tempat yang dianggap sakral. Iya, apalagi ini tempatnya berada di tengah hutan ya, Mas ya. Tepat berada di lereng gunung dan tengah hutan. Sudah pasti itu. Ya, pasti tentunya di sini tuh memiliki cerita-cerita yang sangat membuat kita penasaran. Kalau saya sih penasaran dengan hal mistis ya. Jadi selain memiliki nilai arkeologis dan nilai sejarah yang tinggi, tempat ini juga memiliki cerita mistis. Kayak gitu ya, Mas ya. Mas, kelihatan bambu kuning, Mas, banyak Mas di sana. Nanti kita lihat ke sana ya. Nih. Kamu percaya nggak sama misteri? Ya, percaya banget, Mas. Percaya? Percaya dong. Namanya aja di hutan ya. Iya. Tempat-tempat sakral atau keramat biasanya dibumbui dengan misteri kan ya. Iya, dan di loh, Mas, kalau aku merinding loh, Mas. Sudah merinding ya? Merinding. Di sini tuh ya kita mendengar sebuah cerita-cerita lokal ya atau cerita-cerita misteri dan misteri masyarakat. Sering terjadi kayak penampakan raksasa. Raksasa, Mas. Iya. Terus sosok kayak hewan-hewan buas secara goib gitu ya. Hewan buas pasti goib ya. Dominan dengan harimau ya, Mas ya. Dominan dengan harimau, ular atau ular naga gitu kan ya. Itu kenapa? Kenapa itu, Mas? Iya, memang mungkin ya ada beberapa versi. Orang dulu itu memang memberikan
apa semacam seperti pusaka yang dijaga sosok gaib kemudian ditaruh untuk melindungi. Ada juga yang bilang seperti ibarat itu hanya untuk melindungi lokasi ini agar tetap lestari dan tetap suci, tidak dikotori dengan niat-niat orang-orang yang memiliki pemikiran sesat gitu loh, gitu. Di sini tuh ya kita kan tahu patung ini sebesar apa. Kalau kita lihat kan tadi sekitar 7,2 ton. Apakah kenapa kok memakai patung sebesar itu? Apakah di sini tuh tempat raksasa? Nah, bisa jadi nih Mas. Ya, tempat raksasa. Tempat raksasa ya. Sedangkan cerita-cerita yang kita dengar juga ada muncul sosok raksasa. Itu cerita. Sini, Mas. Cerita misterinya kan, sisi lain kan. Kita melihat patung juga berbentuk raksasa. Pohon-pohon sekitar sini juga raksasa, Mas. Iya, memang pohon raksasa. Oh iya, pohonnya karena usianya lama ya. Iya kan pohon kopi, bukan raksasa. Itu ya Mas. Apa? Itu. Oh iya, ini memang saya sudah tua kan. Iya. Ya Allah, Mas. Apa Pak? Besar sekali Mas arcanya, ya. Mas. Sini saya pertama kali juga loh. Mas. Makanya di tengah hutan kenapa ada arca sebesar ini? Makanya Mas. saya tadi kan waktu masuk ketika baca loh, kok arcanya besar banget ya, gitu ya. Mas, tadi kan belum kelihatan waktu di bawah. Ini sekarang udah mulai kelihatan. Ini kan sisi timur juga kan? Oh iya Mas. Ternyata apakah mungkin dulu itu memang sengaja dibuat raksasa? Dulu ada sebuah pemukiman raksasa gitu ya? Di sini mungkin Mas. Kok apa mungkin? Ini kan dulu hutan lebat tuh Mas. Iya. Lebat banget yo. Tapi kok ada arca segede ini, bahkan ini lebih gede dari pohon. Kira-kira yang buat gak gede gak? Nah iya Mas. Bener luar biasa ini Mas. Wah, saya semakin kita sudah sampai ya. Ternyata kita nggak kerasa loh jalan dari sana tadi, padahal jauh loh. Nggak ngos-ngosan juga ya. Ini ada keren ya. Ya keren Mas. Beberapa tempat itu kan ada simbol-simbol seperti arca untuk pintu masuk. Ya. Tapi ini arcanya gajah kan? Gajah apa itu? Biasanya kan Ganesha. Ganesha. Mas. Tapi ini gajah. Apa Mas? Bisa jelaskan Mas? Ini apa ya? Orang ketika membuat sesuatu itu terkadang itu dari dorongan alam ya kan. Bisa jadi memang digambarkan di sini tuh ada sosok gajah. Oh, gajah ya Mas. Ya. Itu hewan yang besar kayak gitu ya. Juga Mas ya. Bisa jadi itu sebuah sanepan juga. Gajah itu sanepannya apa? Sebuah bahasa kiasan kan? Iya. Karena gajah juga nggak ada gajah kecil kecuali patung ya kan? Iya. Gajah kan raksasa dan di situ juga ada raksasa juga kan? Berarti di sini serba raksasa kan? Nah, bahasa kiasan. Tentunya orang-orang itu pasti ya tahu sendiri kan bahasa kiasannya masing-masing. Bagi orang-orang spiritualis pasti paham. Astagfirullahaladzim Mas. Mas itu ada apa? Tanya ya di bagian tengah itu kayak itu ada kayak pedang. Seperti goresan ya? Goresan pedang. Sabetan pedang ya? Iya. Ini ada luar biasa sekali ya. Iya Mas. Kalau kita lihat seperti kayak arca unfinished ya. Apa itu Mas? Kayak belum benar-benar jadi. Iya. Arca ini belum benar-benar jadi. Terus makanya dalam jadi waktu ditemukan itu nggak begitu apa posisinya duduk dia ya. Tengkurap Mas. Sekarang bayangkan kalau memang posisinya kayak gini ya. Iya. Ya. Berarti posisinya sudah benar-benar finish atau jadi. Berarti itu proses pembuatan belum jadi, kemudian mungkin ada sesuatu hal. Bencana alam atau apa? Ya. Terus memang seperti itu. Coba bayangkan arca sebesar ini siapa yang menggerakkan gitu loh. Makanya Mas. Sungguh luar biasa ya Mas ya. Jelas-jelas mungkin masih dalam proses pembuatan. Bahkan eranya pun era-era sebelum Majapahit, karena di sini juga ada cerita asal muasal Majapahit itu bangkit. Oh gitu Mas. Majapahit itu lahir. Di sini ya Mas ya. Ya. Bagaimana itu Mas cerita? Ceritanya gini. Saya pernah mendengar cerita, bahkan ini cerita ini dari Bapak Lurah juga, Bapak Lurah dari Desa Trawas. Bahwa dulu Raden Wijaya itu ketika dalam pelarian itu sampai di daerah mana Punden Sumber Macan gitu. Bersembunyi di situ, ditolong oleh warga setempat dan ya di situ asal muasal kemudian sampai lari ke daerah Tarik gitu. Oh, seperti itu ya. Ya. Berarti ada kemungkinan arca ini kalau usianya sama dengan persis seperti apa yang pernah diceritakan dari sejarah lokal itu. Dari apa Sumber Macan. Ya, yang lokasinya juga nggak jauh dari sini. Dekat dari sini ya Mas ya? Ya.
jadi tempat ini memang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, Mas. Ya. Nah, sudah seharusnya pemuda-pemuda itu memang mengunjungi tempat ini karena melihat kondisi tempat ini sekarang sudah tidak terlalu diperhatikan oleh generasi-generasi muda ini, Mas. Iya. Ini loh yang sampean bilang tadi kan ya. Iya. Tangannya aja Sebelah kanan itu, Mas. iya kan belum jadi, belum ada motif dari apa bentuk-bentuk tangan, relief-relief tangan ya kan. Yang di kanan pun juga seperti itu, belum benar-benar jadi. Jadi masih dalam proses pembuatan ya kan. Namun itu sabetan itu apa mungkin dulu ada sebuah apa namanya benda pusaka yang memang benar-benar sakti yang bisa menembus seperti itu. Coba kita bayangkan, ini batu loh, bukan telo, bukan tahu ya kan. Makanya, Mas, ya apa itu? Tapi itu sabetannya itu semacam kayak sabetan keras, ya kan? Apa mungkin sesakti itu orang dulu ya? Bisa. Tapi menurut cerita rakyat nih, Mas, jadi memang dulunya ini adalah penggambaran sebuah sosok yang bernama Joko Ndolok, Mas. Joko Ndolok? Iya, dan dia itu pada waktu berperang, Mas, memang terkena pedang tepat seperti yang digambarkan pada arca ini, Mas. Tapi itu hanya cerita rakyat, Mas. Dan untuk arca seperti ini saya sudah ketemu ini yang kedua kali ya, Mas. Kedua kali ya? Yang pertama itu ada di Surabaya, namanya di sana itu arca Joko Ndolok juga. Sama. Dulunya juga dibawa dari daerah Trawas, Mas. Oh gitu ya? Kayak gitu. Apakah mungkin itu ada katanya ini kan sisi timur? Apakah mungkin itu di sisi utara? Enggak ya? Dia masih salah satu jenis Buddha yang sama, yaitu Buddha Asobya. Asobya ya? Oh begitu ya? Arca ini memiliki tinggi sekitar 5 meter. Ya, sekitar 5 meter, 5, berapa tadi? 5,4 ya. 5,4. Jadi di sini tuh nih, ya. Enggak cuma arca Reco Lanang ini. Reco Lanang ya, Mas. Ada juga Reco Wedok. Reco Wedok, Mas. Ya di situ ada arca yang sebenarnya terbengkalai sih. Yang lokasinya juga nggak jauh dari tempat ini terbengkalai. Bahkan posisinya itu juga jungkir. Oh, berarti mungkin ada hubungannya ini, Mas ya? Ya, mungkin ada hubungannya. Ya, jelas-jelas pasti ada hubungannya. Karena ada Reco Lanang, ada Reco Wedok, dan juga ada batu cermin. Batu cermin juga. Batu cermin. Oh, alamak. Nah, ya mungkin juga satu lokasi pembuatan. Karena beberapa versi juga ada yang bilang yang disebut bengkel arca. Bengkel pembuatan arca. Ya, seperti itu ya, Mas. Yang disebut batu cermin itu ada yang bilang itu adalah sebuah yoni. Yoni sebesar yang berada di yoni Tribuana Tunggadewi. Yang berada di Klinterjo. Ya. Klinterjo. Ukurannya segitu, besar banget. Yang menyerupai cermin ya, namun sayang sekali masih unfinished, belum jadi. Dan kondisinya masih keadaan miring gitu. Dan di situ tuh banyak sekali batu-batu cikal bakal untuk membuat sebuah arca atau artefak ya kan. Jadi bukti-bukti yang semakin memperkuat bahwa dulunya di situ dijadikan sebagai pembuatan arca seperti ini. Mungkin juga ini sama satu lokasi pembuatan. Bisa jadi ya, karena ini masih tidak jauh dari lokasi ya kan. Ada Reco Putri, Reco Lanang, dan juga ada ada apa namanya batu cermin. Luar biasa sekali. Dengan sudah sangat jelas sekali ya. Kalau arca ini memang benar-benar unfinished. Kita lihat punggung dari arca ini loh, berenjol kayak gini ya kan ya. Belum benar-benar rata kan ya. Ya bisa kita lihat sendiri, kita rasakan atau kita bayangkan bahwa arca sebesar ini dalam proses pembuatan secara cepat, karena dalam waktu itu alat-alat bahat pun ya juga sederhana kan. Sederhana, ya. Jelas lama, memakan waktu lama. Apakah mungkin pembuat arca ini kemudian meninggal atau gimana ya, bisa jadi kan. Ya, terus tidak dituliskan kan. Ya. Besar banget kan. Iya, besar sekali. Jadi sini tuh hawanya tenang gitu ya, Mas? Iya, tenang. Ini cocok ya untuk tempat-tempat meditasi seperti itu ya, Mas? Tapi sayang sekali ya, sepi banget ya. Ya, sepi sekali. Bahkan kita nggak lihat pengunjung sama sekali nih tadi. Sama sekali. Pada tempat ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Dari apa yang telah kita lihat ya, dari tadi kita ditarik, menurut saya loh kayak ditarik-tarik sini aja. Apa itu, Mas? Saya penasaran dengan batu yang berada di belakang arca ini malah ya. Dari antara batu-batu yang di sekitarnya kan, di sini kan nggak ada mata air, nggak ada sumber juga kan. Tapi kenapa kok batu ini
mengeluarkan kayak cairan air gitu. Apakah seperti batu menangis gitu loh? Batu menangis. Pernah nggak? Barangkali pernah dengar cerita dari sisi lain dari ini, sesuatu tentang batu ini? Ini Ya. seperti sebuah gerbang, Mas. Gerbang ya? Ya, ini kayak gerbang kayak sampean coba sih lihat ini, sampean secara mungkin nggak usah secara tidak kasat mata ya, Ya. secara normal aja kita lihat itu kayak Ya kayak ketarik terus gitu ya, tadi. ini sebuah gerbang. Dan tempat ini memang dipercaya bagian ini adalah sebuah gerbang gaib yang menuju ke Gerbang gaib. lain. Seperti itu. Gerbang gaib. Gerbang gaib ini, Mas. Nah, Tapi memang benar kok. Karena di sini kan kita bisa melihat ada perdupaan, iya. ada tempat-tempat membakar kemenyan juga. Memang benar. Berarti kemungkinan orang-orang yang dulu ke sini itu mencari togel atau nomor. Ya di sini ini tempatnya. Iya, betul, Ya. Mas. Betul, iya. Nah, jadi kan menurut cerita rakyat memang ini kan Reco Lanang ini berkaitan dengan Reco Wedok ya, Mas ya. Ya. Jadi menurut cerita rakyat sendiri kan ini dulunya berhubungan, dipercaya mereka itu adalah sepasang suami istri, Mas. Oh gitu. Nah, bahkan sayatan pedang yang berada di Reco Lanang ini dipercaya dulunya adalah merupakan karma dari kehidupan sebelumnya. Oh, seperti itu ya. Ya, jadi tempat ini juga memiliki nilai spiritual yang tinggi, terutama spiritualis era masa lampau. Berarti sayatan itu kenapa kok tepat di dada? Berarti itu bisa dikatakan ya, didadakan tempat hati kan ya. Berarti luka itu yang berada di hati, ya, yang hati yang pernah tersayat gitu kan. Nah, itu lebih ke penggambaran dalam kehidupan manusia, karena kehidupan iya. manusia ini tidak selalu indah, dan di mana di saat kala tertentu kita harus merasakan sebuah sakit. Ya. Nah, gitu. Berarti tetap ada berkaitan dengan yang di bawah ini. Kalau memang ini menurut cerita lokal, ini adalah pintu gerbang gaib. Gerbang gaib. Dan yang kita bicarakan antara raksasa, kemudian jelas-jelas ada kemungkinan di dalam dari pintu gerbang gaib ini adalah terdapat sebuah perkampungan raksasa. raksasa atau alam gaib yang tidak bisa kita lihat ya, Mas. Perkampungan raksasa. Jadi menurut ahli spiritual yang pernah kesini nih, Mas. Ya. Jadi tempat ini itu memiliki sebuah pagar, Mas. Jadi dikelilingi oleh pagar. Jadi di luar pagar itu atau di area belakang gerbang ini itu memiliki aura negatif yang sangat kencang, Mas. Seperti itu. Nah, untuk daerah di sekitaran Arca ini memiliki aura positif yang luar biasa. Itulah kenapa tempat ini sering digunakan untuk meditasi ahli spiritual tertentu. Tempat ini sangat mengajarkan beberapa filosofi dan pembelajaran untuk kita nih, Mas. Yeah. Yang mana diawali dari kita naik tangga tadi, yang mungkin ada tangga itu berjumpa 178 anak tangga. Oh, tidak terasa ya, Mas ya? Ternyata itu ada yang gitu ya? Iya, setinggi itu perjalanan kita 78 anak. 178 anak tangga. Nah, jadi artinya seperti ini, Mas. Untuk mencapai sebuah situsnya, termasuk situs Arca ini kan kita harus melewati undakan-undakan yang luar biasa. 78 anak tangga untuk melihat sebuah, kan sudah jelas bahwa Arca ini merupakan sebuah penghuni langit. Kan gitu tadi ya kan ya, jelas ya. Berarti kan ini beran seperti kayangan. Nah, itulah. Iya kan? Ya, inilah untuk gambaran kepada kita ya, Mas ya. Mungkin ada pesan-pesan nih? Ya, pesan-pesannya tetap jaga dan lestarikan peninggalan-peninggalan leluhur, tempat-tempat bersejarah seperti ini, karena semua tempat, setiap tempat pasti memiliki arti, filosofi, dan pelajaran hidup yang bisa kita ajari untuk bekal kita ke depannya. Seperti itu, Mas. Terus pentingnya dari sejarah itu apa? Pentingnya sejarah karena kita tahu sendiri nih, negara yang besar adalah negara yang mau mencintai, menghargai, serta membudidayakan sejarah negaranya itu sendiri sebelum sejarah dan budayanya direbut oleh negara-negara asing. Oke, cukup? Cukup. Oke, mungkin itu tadi sebuah ulasan dari kita. Apabila ada yang salah, apalah daya, kita juga manusia biasa yang juga bisa salah. Dari apa yang telah kita bicarakan, nanti kalian bisa membenarkan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Rahayu.